Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan perankingan P3K 2023 untuk formasi khusus dan formasi umum. Banyak yang isu-isu beredar di luar sana teman-teman ya, yang mengatakan bahwa di seleksi P3K Guru 2023 banyak yang masih belum paham mengenai perankingan P3K 2023. Perlu teman-teman ketahui, perankingan P3K Guru 2023 baik itu formasi khusus dan formasi umum itu dibagi dalam dua kategori, yaitu diurut berdasarkan status prioritas atau urutan kategori, dan yang kedua adalah berdasarkan nilai terbaik teman-teman ya. Jadi itu adalah sistem perankingan P3K 2023 formasi khusus dan formasi umum. Dan hal ini sebenarnya itu sudah dibahas di Kepmenpan RB nomor 649 teman-teman ya. Kita coba cek dulu Kepmenpan RB-nya. Di sini teman-teman kalau kita perhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Di sini jelas sekali dikatakan teman-teman ya, kita bisa cek secara mendetail ya di bagian sini. Bahwasanya di diktum pertama, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Kriteria pelamar kebutuhan khusus yang pertama itu adalah pelamar prioritas, kemudian ex tenaga honorer kategori 2, ex THK 2, dan guru non aparatur sipil negara non ASN di sekolah negeri. Nah, jadi itu seperti itu ya. Jadi untuk urutan prioritas pertamanya di sini di diktum ke-12 jelas sekali dikatakan di sini teman-teman ya. Pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2023 didahulukan. Di sini dikatakan ada kata didahulukan secara berurutan bagi pelamar prioritas. Berarti kalau dikatakan pelamar prioritas berarti P1. Kemudian XTHK 2 berarti P2 teman-teman. Dan yang ketiga adalah guru non ASN sekolah negeri, itu adalah P3. Nah, ini urutannya, urutan pengisian formasi ya, itu berdasarkan urutan kategori. Kemudian berikutnya yang keempat, pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Oke, saya rasa sudah sangat jelas ya. Di sini kita bisa ambil sebuah contoh teman-teman terkait dengan perankingan P3K 2023 baik itu formasi khusus dan formasi. Oke teman-teman ya, di sini kita buatkan simulasinya seperti ini. Yang mana ini adalah salah satu contoh yang kami berikan. Formasi ada 5 teman-teman ya, formasi ada 5. Ya, ini anggaplah formasi guru kelas SD ya. Formasi 5, pelamarnya 7. Pelamarnya ini 7 terbagi dari pelamar khusus ada 4 orang. Ya, pelamar khusus ada 4 orang, kemudian pelamar umum ada 3 orang, totalnya 7. Sedangkan formasi cuman 5 untuk formasi guru kelas, berarti formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar, atau jumlah pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi, sehingga otomatis akan berlaku sistem perankingan teman-teman ya. Berlaku sistem perankingan berdasarkan urutan kategori dan berdasarkan nilai sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Jadi kita buatkan simulasi seperti ini. Ini kita sesuaikan dulu teman-teman ya dengan aturan resmi, bahwa untuk prioritas penempatan dimulai dari P1, P2, P3, P4 itu kalau berdasarkan urutan kategori. Kebetulan di sini kalau kita perhatikan teman-teman, daftar nama dan nilai ada 7 orang. Ada 1 orang yang berstatus P1. Ya, ada 1 orang berstatus P1, 1 orang yang berstatus P2, dan 2 orang yang berstatus P3. Sedangkan formasi tersedia 5. Pelamar khususnya cuma 4. Berarti bagi pelamar khusus jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Otomatis kalau seperti itu sistem perankingan untuk pelamar kebutuhan khusus itu bakal terpatahkan, sehingga langsung diurutkan untuk lolos dan mengisi penempatan berdasarkan urutan kategori. Jadi yang pertama lulus itu adalah P1, kemudian P2, kemudian 2 orang P3 bakalan lulus teman-teman ya. Jadi 4 pelamar khusus berhasil mengisi 4 formasi karena unggul dari segi urutan kategori sesuai dengan Kepmenpan RB
nomor 649 tahun 2023 tentunya teman-teman. Nah, di sini tersisa satu formasi lagi, tersisa satu formasi dan tersisa 3 pelamar. 3 pelamar ini masuk dalam kategori pelamar umum atau P4. Karena di sini pelamar umum lebih banyak daripada sisa formasi, maka terjadi perengkingan. Perengkingan itu tidak lagi berdasarkan urutan kategori teman-teman, tapi berdasarkan total nilai secara keseluruhan antara Aisyah, Nadra, dan Sofia. Ternyata nilainya itu seri sama semua 655. Nah, kira-kira bagaimana sistem penempatannya teman-teman ya? Bagaimana kira-kira sistem penempatannya? Maka sistem penempatannya itu teman-teman itu dilihat siapa yang paling tinggi nilai kompetensi teknisnya. Ternyata yang paling tinggi nilai kompetensi teknisnya itu adalah Nadra ya. Nadra ini mendapatkan nilai 380 teman-teman ya. Nadra mendapatkan nilai 380, otomatis Nadra lah yang akan mengisi satu sisa formasi setelah penempatan P1, P2, P3 ya. Jadi ada satu orang P4 yang lulus berdasar menjadi nilai terbaik di bagian kompetensi teknis karena nilai akhir ketiganya ini seri, yaitu sama-sama 655 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita buatkan skema lagi seperti ini teman-teman ya. Contoh kasus 1, jumlah formasi itu 50, kemudian jumlah pendaftar P1, P3, dan P4. Kalau P1 jumlahnya 10 pelamar, P3 jumlahnya 30, P4 jumlahnya 30, sedangkan sisa formasi itu 50. Jadi total pelamar secara keseluruhan itu adalah 70 teman-teman. Kita lihat berapa jumlah P1. Jadi urutan prioritas itu kan P1 dulu ya. Ternyata P1 cuma 10 orang. Otomatis 10 P1 ini langsung penempatan teman-teman ya. Kenapa? Karena jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar P1. Intinya linear ya. Semuanya linear teman-teman. Jadi P1 ini lolos. Berapa jumlah P1 yang lolos? 10. Karena jumlah formasi yang linear itu tersisa adalah 50. Setelah penempatan 10 P1, kita lihat P3. Apakah P3 ini bisa diangkat semua menjadi ASN? Bisa teman-teman ya, karena masih ada 40 formasi. Sedangkan jumlah P3 itu ada 30 dan sudah mengikuti tes semua sehingga tidak perlu perengkingan. Langsung diurutkan penempatannya karena jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamarnya. Maka P3 lolos ya. Secara keseluruhan P3 lolos, 30 orang ini lolos. Maka tersisa 10 formasi. 10 formasi ini akan diperebutkan oleh 30 orang pelamar umum. Nah, untuk 30 orang pelamar umum ini akan dilihat siapa yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Itulah yang akan mengisi formasi. Jadi ada 20 pelamar P4 nanti yang kemungkinan besar tidak lulus teman-teman ya, menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023. Nah, untuk tambahan informasi teman-teman, kode pengumuman P3K Guru 2023 yang pertama itu adalah TH itu berarti tidak hadir, P lulus PG tidak mendapatkan formasi, PL peserta lulus dan mendapatkan formasi, TL tidak lulus, PL2 peserta lulus mengisi formasi kosong hanya dalam ketentuan lulus berdasarkan ranking nilai kumulatif tertinggi. Seperti itu kira-kira ya. Jadi insya Allah untuk pengumuman serentak ya mulai tanggal 10 sampai 15 Desember 2023 ya. Jadi tetap masuk dalam rank pengumuman 6 sampai 15 Desember. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.